Ini spanduk diduga menghina PDIP dan Megawati bermunculan di Jakarta. Mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ya, terus terang aja. Kalau Mbak Mega mengkritik demokrasi, seperti kita dulu saya dengan Mbak Mega mengatakan kalau Pak Harto mengkritik demokrasi gitu loh. Buat kalian yang mempermasalahkan Wakil Presiden Gibran membagi-bagikan bansos menggunakan nama Wapres Gibran, sini gue jelasin. Ada kabar heboh nih di Jakarta sana, muncul spanduk-spanduk provokatif yang menyerang Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP atau mungkin menyerang tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri. Ini apa? Ini nggak bagus lah, politik-politik yang kayaknya black campaign begini, janganlah. Ini spanduk diduga menghina PDIP dan Megawati bermunculan di Jakarta. Spanduk ini diduga menghina PDIP hingga ketumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini bertebaran di beberapa titik di Jakarta, diviralin oleh akun X @murtado1. Ini terjadi di JPO Kantor Pos Lapangan Banteng, Jakarta pada hari Minggu kemarin, tanggal 8 itu apa? Desember. Giniin jadi kelihatan nih, Pak. Ini akhirnya dilepas oleh simpatisan PDIP ya. Meskipun spanduk yang diduga menghina PDIP dan Megawati sudah diturunkan di beberapa titik, cuman sampai saat ini belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang memasang spanduk tersebut. Ini. Salam sore, salam sejahtera untuk teman-teman. Kami semua dari PD Perjuangan, dari Satgas Cakra Buana juga, untuk menjaga banner-banner yang tidak benar, yang membuat provokasi. Hari ini saya akan copotkan bersama teman-teman PD Perjuangan dan Satgas Cakra Buana yang ada di lokasi JPO menyeberangi jalan kantor pos lapangan Banteng. Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Ya, merdeka. Ini saya nggak sepakat sih, saya nggak setuju juga ada provokasi-provokasi yang semacam ini. Ya meskipun kita nggak terlalu suka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang katanya demokrasi tapi tidak pernah ganti ketum, iya. Cuman langkah-langkah politiknya kita akui sebagai apa istilahnya hak demokrasi dan hak berpolitik. Jangan sampai ada black campaign, ada isu-isu yang kemudian dijadiin spanduk-spanduk begini yang provokatif gitu ya. Cuman kalau ngomongin PDIP dan juga Megawatinya sepertinya bukan cuman apa istilahnya kubu seberang atau lawan politik dari Ibu Megawati sekaligus PDIP yang juga tidak terlalu suka gitu ya. Ternyata orang terdekat dari Ibu Mega sendiri pernah ada satu video yang beredar bahwa Ibu Megawati itu diserang sendiri oleh Ibu Rahmawati dan bahkan kalimatnya agak sedikit tajam begitu. Ibu Rahmawati ini menyebut Ibu Mega sebagai pelaku makar. Mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri. Tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Riamizat sebagai KSAD, saya ingat sekali karena saya ada di istana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana? Tuh, adik dari Ibu Megawati sendiri, Ibu Rahmawati justru mengkritik yang agak pedes ya kepada sosok dari Megawati Soekarno Putri. Katanya gak bagus-bagus amat, gak lurus-lurus amat ini langkah-langkah politik dari Ibu Mega gitu. Ya terus terang aja, kalau Mbak Mega mengkritik demokrasi, seperti kita dulu saya dengan Mbak Mega mengatakan
kalau Pak Harto mengkritik demokrasi gitu loh. Kan nggak turun-turun, namanya demokrasi. Dulu saya sama Mbak Mega mengkritik Pak Harto. Di Golkar kok bisa 28 tahun, nggak mau turun-turun. Jadi mereka nggak... Itu materi kritik zaman dulu itu Pak ya? Iya, nggak eligible untuk mengkritik demokrasi. Iya kan? Bu Mega sekarang ini dalam pidatonya nggak eligible menurut Pak Lans? Ya dia sendiri nggak pernah ada pemilihan penggantian. Anda kan tanya ke out of touch from reality, gimana caranya? Orang kan semakin tua semakin zamannya hidup di zaman yang berbeda. Tapi kan kita lihat aspirasi dari bawahnya yang termaktub dalam Rakernas, dalam semua kongres kan it's only one name, Pak. Ya, apa benar? Kan pertanyaan saya, apa benar? Waduh, mana kita tahu tuh. Ya, nggak logika aja. Dari jutaan kepala dengan otak dan semua background berbeda, masa terus-terusan kayak Pak Harto juga dulu gitu. Sama. Semua belum ada yang mampu menggantikan Pak Harto kan? Ngomongnya kan gitu. Nah, sekarang apa bedanya? Versinya dulu 1.0, sekarang 2.0. Enggak, ini pakai logika aja ya. Bukan saya benci atau enggak ya. Jadi even PDI dan Bu Mega sekarang layak nggak disebut sebagai korban dari demokrasi menurut Pak Lans? Saya kira tidak. Karena mereka hampir 30 tahun di dalam sistem, tidak memperbaiki sistemnya. Dan ketika sistem yang mereka biasa hidup di situ ternyata merugikan, baru ribut. Nggak mungkin dong. Tepat sekali. Kata Adi Prayitno, PDIP sekarang itu teriak karena kakinya terinjak. Kalau selama PDIP menjadi partai pendukung pemerintahan berkuasa, begitu ya. Dan kaki mereka mungkin 1-2 kali menginjak kaki yang lain. Mereka nggak teriak, kenapa? Karena mereka menginjak. Yang diinjak mungkin juga teriak-teriak gitu. Dan mungkin tidak selantang PDIP teriaknya. PDIP teriaknya emang lantang banget. Tuding sana sini, ya kan? Bahkan tanpa bukti udah nuding aja dulu, kan begitu. Nah sekarang ketika sudah terpilih pemimpin sah secara konstitusi karena menang di pemilu, ya kan, Prabowo Gibran, ini ada banyak sekali intrik-intrik yang kemudian untuk mendegradasi kepercayaan publik terhadap pasangan Prabowo dan juga Gibran. Atau paling tidak kalau PDIP itu masih Prabowo yes, Gibran no lah ya, istilahnya kan begitu ya. Masih gak suka sama Gibran, bahkan Hasto itu di gedung sekolah partainya hanya akan memasang fotonya Pak Prabowo saja, foto presiden. Ketika wartawan nanya, nanti foto wakil presiden juga ikut dipasang Pak? Jawaban Hasto ini agak ngeselin. Ya nanti kita tunggu ditegakkannya keadilan. Terus kalau misalkan sudah ditegakkan keadilan, misalkan MK sudah memutuskan Prabowo Gibran yang menang pemilu presiden 2024, itu kalau sudah diputusin begitu dipasang nggak? Enggak, kan MK udah lama putusannya. Ini mau putusan yang mana lagi yang mau ditunggu gitu. Lucu memang. Makanya Gibran sampai sekarang pun masih selalu dikritik, terutama langkah-langkah Gibran yang mungkin menurut mereka ini ada celah nih. Salah satu contohnya adalah bantuan dari Gibran terhadap satu situasi genting gitu ya. Nah di situ di bantuannya dikasih tulisan bantuan Wapres Gibran. Waduh, dikritik habis-habisan. Kesalahannya Gibran adalah tulisan bantuan Wapres Gibran. Karena pertanyaannya, emang iya pakai duitnya Gibran? Emang itu bantuannya Gibran? Atau jangan-jangan dia pakai duit rakyat? Oh. Kalau dia pakai duit rakyat, apa boleh dia bilang itu bantuan Wapres Gibran? Kalau misalnya itu adalah duit Mensos ya, anggaran ke Mensos, berarti kan itu duit pajak. Duit rakyat. Sebantar-bantarnya dia mau ngomong bantuan pemerintah Republik Indonesia dong. Kenapa jadi bantuan dia sendiri? Ini kita kasih aplaus ya. Maksudnya itu pikirannya kritis, boleh. Cuman perkara soal tulisan bakal jadi alat untuk menyerang Gibran Raka Buming Raka selaku wakil presiden.
Pun kalau misalkan di tulisan itu berbunyi bantuan Wapres Gibran, menurut saya dari tulisan itu tidak ada yang salah. Kenapa? Yang pertama itu adalah bantuan dari pemerintah, ya. Karena ada kata Wapres di situ. Wakil Presiden itu institusi publik begitu ya. Sama seperti halnya kita mencontohkan hinaan yang dilayangkan Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Ketika dilaporkan ke polisi, Rocky Gerung kan ngeles. Saya kan tidak menghina Jokowi. Saya itu menyerang institusi presiden. Karena kalau institusi presiden layak diserang. Itu kata Rocky Gerung waktu dia ngeles. Dia itu tidak sedang nyerang Jokowi. Nah sekarang di tulisan itu ada tulisan Wapres Gibran. Berarti masih ada institusi negara di situ. Toh yang ngasih bantuan itu bener Wapres kok. Bener Wapres Gibran gitu maksud saya. Yang kedua adalah saya yakin masyarakat yang dikasih bantuan mikirnya nggak sampai ke situ. Kenapa? Negara hadir ketika saya sedang kesusahan, itu cukup buat saya. Iya dong, elit-elit itu sedang ribut bagaimana seharusnya begini, bagaimana seharusnya begitu. Ngebantu juga enggak saya yakin. Justru ya rakyat itu berterima kasih ketika ada bantuan-bantuan seperti itu terus nyata jadi keterima gitu, malah justru mereka bersyukur. Kenapa? Jadi dibantu. Jadi bodo amat ini mau dibantu siapa, yang penting ini saya lagi kesusahan. Ada bencana alam, saya butuh bantuan dan negara hadir di situ. Mau itu yang hadir adalah ajudannya Mas Wapres kemudian ditulisi juga nggak apa-apa, yang penting bantuan nyampe gitu. Ini orang pada ribut, kenapa? Jadi celah aja sih. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa ada ketidakrelaan, nggak ikhlas aja kalah di pemilu 2024 ini. Lucu nih, ketika Mas Gibran sedang bagi-bagi buku susu ke anak-anak yang waktu itu dikunjungi oleh Mas Wapres, ini ada satu anak kecil nanyain, Mas Gibran Pak Prabowo kemana? Dijawab dong di kantor. Dijawab serius gitu, maksudnya dianggap bukan bercandaan. Ada lagi. Wapres Gibran kembali menjadi sorotan netizen. Kali ini warganet menyoroti cara sambutan Gibran yang dinilai terlalu menyontek teks. Selain itu, dalam menit awal pun Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali. Ya ampun, ini tuh cuma pidato kali, ya kan? Toh itu sama tim dari Mas Gibran dikasih contekan, ini bukan ujian, ya kan? Kalau misalkan pidato pakai teks terus di mana tak salahnya? Justru kalau misalkan mau nyari salah, ini saya kasih saran nih, pidatonya ngaco, ngawur, nah itu baru salah. Kalau cuman pidato pakai teks itu gak ada salah-salahnya sih. Kalau on point semuanya, apa yang jadi isi pidatonya itu emang sudah sesuai, walaupun ada salah baca, salah ini, salah itu, ya normal-normal saja gitu kan. Ini orang nyari-nyari alasan, nyari-nyari bahan gitu buat menyerang Mas Wapres kalau saya bilang ya. Buat kalian yang mempermasalahkan Wakil Presiden Gibran membagi-bagikan bansos menggunakan nama Wapres Gibran, sini gue jelasin. Kita pahami dulu ya, setiap pejabat negara itu mendapatkan yang namanya dana operasional yang dibayar oleh APBN atau APBD tergantung dia pejabat mana. Dana operasional ini terserah mau dipakai buat apa, seterserah itu. Yang penting harus dipakai untuk kebutuhan operasional, bukan untuk memperkaya diri atau fasilitas pribadi. Sehingga membantu rakyat menggunakan dana operasional yang didanai oleh APBN itu tidak pernah menjadi masalah. Jadi kita sepakat dulu ya, memberi bansos menggunakan APBN-nya tidak ada masalah. Sekarang gue mau nanya, seandainya membantu menggunakan APBN dan gak dikasih nama lembaga yang memberikan bantuan itu justru salah atau benar? Itu justru lebih salah lagi. Bayangkan pemerintah mengeluarkan dana untuk membantu orang, tapi bantuannya nggak bisa di-trace karena bantuannya itu nggak ada namanya itu dari siapa. Itulah mengapa semua bantuan yang dari pemerintah itu harus dinamain. Kenapa? Karena untuk tahu bahwa memang benar ada barangnya dibeli dan bisa dihitung jadinya. Justru kalau nggak pakai nama, jadi malah aneh. Pertanyaannya, kenapa ada kata Gibran di belakang wapresnya? Nah, menurut gue ini memang strategi komunikasi politik supaya menaikkan namanya dia. Karena memang dia kan adalah wapres
yang resmi terpilih pada pemilu kemarin. Mungkin cuma bagian itu yang perlu kita kritisi, gunaan nama Gibrannya itu. Tapi gua rasa itu pun masih belum menjadi kesalahan. Ini cuma masalah ya branding diri menggunakan dana APBN. Tapi bukankah semua pejabat kita juga melakukan hal itu? Jadi kenapa kasus Gibran baru dipermasalahkan? Oke, ini baru saya sepakat sih. Kalau misalkan dibilang salah, enggak juga sih, enggak juga. Toh juga Mas Gibran itu adalah wapres terpilih gitu ya. Meskipun ada beberapa kubu yang masih enggak suka Gibran ini jadi wapres. Ingat kan sebelum pelantikan bagaimana ada isu santer sekali menyebut Gibran ini akan didongkel dari posisi wapres. Atas usul siapa? Kita sama-sama tahu. Ada satu partai yang mau gabung tapi ngasih syarat. Saya mau gabung ke kabinet gitu ya. Kalau misalkan dikasih posisi 3 menteri sama posisi wakil presiden. Tahu kan partai yang mana? Iya yang itu.